Seseorang yang bernyanyi dalam ibadah gereja atau yang menangis secara emosional selama kebaktian, atau seseorang yang memiliki perasaan yang kuat terhadap Injil. Tidak satu pun dari sikap ini berarti bahwa mereka benar-benar mengasihi Tuhan. Selamat datang di Jalan 66, sebuah program studi Alkitab yang bertujuan untuk mengurai teks pasal demi pasal dan memahami isinya. Kita akan belajar Alkitab bersama di bawah bimbingan Pak Yohanes, guru kita. Saya, Oti Priambodo, tuan rumah Anda. Dan hari ini kita akan mempelajari Kitab Ulangan pasal yang ke-6. Tema kita kali ini adalah untuk mengasihi, kita harus menunjukkannya. Di sini kita akan menemukan perintah terbesar dari semuanya, yaitu kasih, kepatuhan, dan pengajaran bagi keluarga. Mereka yang mengasihi juga berada dalam bahaya. Inilah peringatan yang kita temukan. Dimanapun harta berada, hatimu akan berada. Apa yang paling Anda hargai dalam hidup? Tahukah Anda cara hidup dan bukan hanya bertahan hidup? Mari kita dengarkan baik-baik dan kita belajar dari bagian Kitab Ulangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan kita masih bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, dan saat ini kita sedang belajar Kitab Ulangan. Kiranya saudara diberkati melalui pelajaran ini, dan kita harus ingat bahwa Kitab Ulangan itu memberikan penekanan bagaimana ada perjanjian yang ditetapkan antara Allah dan umatnya, yaitu Israel. Dan inti dari perjanjian ini adalah 10 perintah Allah. Dan kita kenal ini sebagai etika yang mengatur kehidupan di mana kita bisa melangkah, memuliakan, dan mengasihi Tuhan. Dan tentunya kita sudah belajar itu di pasal yang ke-5. Nah, saudara, sekarang mari kita melanjutkan pelajaran kita. Silakan buka Alkitab saudara di pasal 6. Dan kita akan melihat tema yang diusung melalui pasal ini adalah kasih yang harus didedikasikan kepada Allah. Saudara, Kitab Ulangan ini kita bicara mengenai bagaimana percakapan Musa. Dan kita telah melihat dari pasal yang pertama sampai dengan yang keempat. Dan sekarang wacana yang kedua dari akhir pasal yang keempat, terutama menyajikan tuntutan perjanjian ini. Dan selanjutnya kita akan membaca apa yang ditulis di dalam kitab suci. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara, dari bagian ini, pada ayat 4, kita melihat apa saudara? Ada tuntutan yang besar, yaitu kita lihat, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan,
apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Saudara, kita mengingat istilah yang sangat terkenal, Sama Israel, artinya dengarlah hai Israel. Kita tahu bahwa orang Yahudi ini dikenal dengan bangsa yang sangat religius, dan mereka sangat senang mengulang-ulang kata-kata ini. Dan kita tahu teks aslinya itu berbunyi seperti ini, Shama Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Jadi mengingatkan, dengarlah Israel bahwa Allah itu Esa. Allah itu Allah yang mengasihi kita. Allah yang tidak ada yang lain yang tidak boleh kamu sembah di luar Dia. Dan ini yang saya katakan sebagai apa, saudara? Perjanjian atau kontrak, ya. Nggak boleh mereka mengasihi yang lain. Dan hanya Allah yang patut menerima kasih. Ini semacam apa ya? Orang yang memiliki perasaan cinta, yang kasih, memiliki hasrat yang kuat. Dan mereka sungguh-sungguh tidak boleh memberikan cinta itu kepada yang lain. Ini yang menjadi semacam peringatan bagi bangsa ini agar mereka jangan menyembah ilah yang lain. Ya, memang ya Allah tidak memiliki semacam perasaan atau emosional yang kuat sama seperti manusia, tetapi Allah menginginkan umatnya hanya berbakti dan menyembah kepada Dia. Dialah Allah satu-satunya yang harus dikasihi dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh kekuatan. Ini berarti bahwa mengasihi Allah, apa saudara? Dengan segenap kemampuan mental dan psikologis yang mereka miliki, dengan segenap niat, ya, kehendak, keinginan jiwa mereka, dan juga dengan tubuh fisik mereka. Jadi setiap anggota tubuh itu harus dipersembahkan apa? Melayani dan mengasihi Tuhan. Ini yang Tuhan ingatkan kepada kita. Ini yang Tuhan ingatkan kepada umatnya. Karena ini ada perjanjian, saudara, antara umatnya dan Allah sendiri, agar mereka mengingat bahwa Allah adalah Allah yang Esa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang kita harus akui pada masa sekarang banyak ya orang-orang yang disebut sebagai pemimpin agama atau pemimpin gereja, komunitas, bahkan mungkin sinagog. Kita tahu bahwa mereka memiliki apa? Memiliki tanggung jawab yang terkait dengan pendidikan iman anak-anak mereka. Dan kita belajar tadi, saudara, bagaimana mereka, para kepala keluarga, ini memiliki peran apa? Bagaimana mengajarkan kitab suci kepada anak-anak mereka. Harus membicarakan hal-hal ini saat mereka di rumah, saat berjalan, saat tidur, saat bangun tidur. Artinya apa? Sepanjang waktu yang diobrolin adalah apa? Yang dibicarakan apa? Firman Tuhan. Wow, Pak, kalau begini kita masa nggak ada waktu kita ngobrolin misalnya hobi kita, ya kesukaan kita dan sebagainya. Ya bukan begitu maksudnya. Tetapi ini menjadi semacam peringatan bagi kita. Jangan sampai kita menghabiskan waktu kita membicarakan hal-hal yang pada akhirnya tidak membangun iman anak-anak kita. Mungkin membosankan bagi mereka, tetapi ini harus disampaikan. Bagaimana Allah menuntun, bagaimana Allah memimpin, bagaimana Allah memelihara. Bahkan disuruh apa? Dituliskan juga di pintu rumah, ya menjadi semacam simbol, di kusen dan sebagainya. Tujuannya apa? Ini supaya mereka ingat bagaimana Allah itu benar-benar telah memimpin dan memelihara kehidupan mereka. Mari kita lanjut, saudara. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik, ya, yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali,
kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, perhatikan saudara, maka berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saudara, kita kadang-kadang ini menjadi tantangan juga ketika sudah makmur, sudah hidup enak. Biasanya saudara, doa kita juga sekedar berdoa. Tapi kalau pas sulit, waduh doanya panjang sekali saudara. Tapi kalau sudah makmur, doanya hanya semacam apa? Ritual saja. Makanya diingatkan ya, kalau sudah makmur, jangan lupa bahwa Tuhanlah yang memberikan semuanya itu. Coba kita perhatikan firman Tuhan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara, bagian ini sebenarnya menuntut yang namanya apa? Ketaatan. Ketaatan mereka lah yang menentukan berkat-berkat mereka. Berkat-berkat yang akan mereka terima atau mereka nggak terima tergantung bagaimana mereka taat kepada Tuhan. Apakah mereka melupakan Tuhan atau mereka berbalik kepada Tuhan? Dan ini menjadi sebuah ujian yang sungguh-sungguh tidak mudah, saudara. Nasihat ini diberikan kepada umat Tuhan karena mereka sebentar lagi akan memasuki negeri itu. Diingatkan, hati-hati, nanti kamu akan senang-senang, kamu akan merasakan yang namanya hidup bahagia, ya. Yang namanya hidup merdeka. Jangan lupa kepada Tuhan. Jangan lupa menghargai Tuhan. Tuhan harus menjadi prioritas di tengah-tengah kehidupanmu. Jangan sampai kepentingan kita yang bersifat pribadi, yang hanya memenuhi nafsu kita, dan akhirnya kita lupa mengasihi dan lupa taat kepada Tuhan. Saudara, mengasihi Tuhan itu harus berasal dari hati yang benar-benar bersedia untuk mentaati ajaran-ajarannya, hukum-hukumnya, kehendaknya, dan firman-Nya. Dan ingat, bimbingan apapun yang diberikan di luar konteks ini, itu tidak boleh diikuti. Saudara, di akhir pasal 6, kita akan melihat bahwa inti dari perjanjian ini adalah apa? 10 perintah Tuhan yang mengingatkan kepada kita adanya hubungan yang sangat-sangat mendasar antara Allah dan manusia. Bagaimana kita memiliki hubungan dengan Allah dan bagaimana kita memiliki hubungan dengan manusia. Hal terpenting dalam pesan ini, saudara, adanya hubungan yang harus dijaga, baik kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Dan pesan ini, ingat saudara, pesan ini disampaikan kepada keluarga. Dimulai dari keluarga. Karena kita tahu bahwa keluarga sebagai institusi pertama yang Tuhan bentuk. Dan di keluargalah diajarkan yang namanya nilai-nilai, hukum-hukum, ajaran-ajaran yang Tuhan berikan. Dan orang tua itu memiliki apa? Memiliki peran yang sangat penting bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka. Mereka juga harus hati-hati, jangan sampai membiarkan anak-anak terbawa arus dengan keadaan yang sekarang di televisi, di media sosial, HP, semuanya. Dan ingat saudara, bahwa ajaran-ajaran ini saudara diwariskan lagi sekali di mana? Di keluarga. Coba kita perhatikan sekarang apa yang Alkitab katakan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu,
Apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu. Kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar, saudara, apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Anda sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah Anda sungguh-sungguh bersedia mentaati firman-Nya, ajarannya? Dan ingat, semuanya ini sangat penting di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itu dimulai dari mana, saudara? Dari keluarga kita. Keluarga kita menjadi tempat di mana kita mengajarkan hal yang baik, hal yang sungguh-sungguh tidak boleh kita lupakan. Dan kita harus mengasihi Tuhan yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Baik, saatnya kita masuk pada sesi yang kedua, yaitu tanya jawab. Dan hari ini tentang Ulangan pasal yang ke-6. Nah, setelah membaca ini, bagaimana saya bisa memahami ayat yang ke-8 dan yang ke-9? Beberapa orang Yahudi tampaknya menafsirkan ayat ini secara harafiah. Dan saya telah melihat banyak dari mereka berjalan-jalan dengan filakteri, kotak-kotak kecil di dahi mereka. Bagaimana mereka menjalankan semua perintah ini? Apakah mereka benar-benar memiliki semuanya ini di pakaian dan rumah mereka? Ya, kalau kita melihat di pasal 8 ya, kita ada satu pesan yang diberikan. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ya, ini semacam mereka mengikuti diikatkan ya, karena dalam tradisi Yahudi ada mereka yang sungguh-sungguh religius begitu ya. Mereka yang tanda petik radikal begitu. Mereka ya secara harfiah mereka mentaati, menempatkan yang namanya filakteri ini, melilitkan itu di sekitar dahi mereka, dan kotak itu seperti berisi 10 perintah Allah. Ya. Mereka juga memiliki apa yang dikenal sebagai mezuzah atau mezuzot dalam bentuk jamah yang ditempatkan di pintu gerbang, kemudian di pintu masuk rumah. Ya, ini adalah ajaran-ajaran yang diberikan dan mereka menuliskan sebagai bentuk bahwa mereka ini menyembah dan menghormati Tuhan, dan mereka melakukannya secara harfiah. Nah, tradisi Kristen sangat menekankan apa yang ada di balik perintah tersebut, bukan bentuk harfiahnya ya. Gagasan yang perlu ditekankan di sini, kalau kita merujuk kepada Perjanjian Baru, adalah penting untuk terikat dan menghargai perintah-perintah Allah. Jadi seseorang bisa saja misalnya menempelkan ayat Alkitab di dinding boleh, ya dituliskan di buku boleh, tidak apa-apa ya. Tetapi yang terpenting, jangan sampai itu menjadi semacam tahayul. Wah, kalau tempel ayat-ayat nih setan lari, ya nggak bisa seperti itu. Karena yang penting bagaimana kita mentaati firman Tuhan, jangan melupakan firman Tuhan. Karena ini sesuatu yang memang Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, orang mungkin ada ya membuat tato, mohon maaf ya, Alkitab di punggung gitu. Itu kan silakan saja, tetapi bagaimana firman Tuhan ada di hati kita? Bagaimana kita mengikuti dan bagaimana kita menjalani yang namanya kehendak Tuhan. Seperti yang terjadi di beberapa rumah, ketika seseorang menyimpan Alkitab besar di sudut rumah, lalu membukanya setiap kali ada tamu. Terkadang itu lebih seperti tahayul,
mengklaim bahwa kehadiran Tuhan ada di sudut itu kan? Ya, kadang-kadang kita lihat seperti itu, tidak salah juga ya, taruh Alkitab, dibuka dan sebagainya untuk menunjukkan bahwa saya Kristen, bahwa saya selalu memperhatikan firman Tuhan. Tapi harus ingat, jangan sampai kita menjadikan itu semacam tahayul Kristen ya, yang kadang-kadang gak masuk akal juga, yang menggantikan iman kita yang sejati kepada Tuhan. Baiklah, sekarang mari kita bicara tentang rumah kita. Bukankah pergi ke gereja di hari Minggu sudah cukup? Kitab suci mengatakan di sini, Ulangan pasal yang ke-6, bahwa kita perlu memberitahu anak-anak kita, berbicara kepada mereka tentang Alkitab. Tapi kalau kita terus-terusan untuk membahas ayat-ayat Alkitab, bukankah akan membosankan juga kalau kita mengulang-ulang hal yang sama? Ya, ini satu hal yang harus kita perhatikan dengan baik ya. Memang setiap hari Minggu anak-anak pasti akan datang ke gereja, mereka pergi sekolah minggu dan mereka diajarkan tentang firman Tuhan. Tetapi kita memiliki yang namanya tugas bagaimana kita juga ya sebagai orang tua, sebagai suami, ya sebagai kepala keluarga atau sebagai ibu mengingatkan anak-anak kita yang namanya firman Tuhan. Karena tanggung jawab sebenarnya tidak ada di gereja ya. Kita kan hanya mengajak mereka ke gereja dan diajarkan. Tetapi kita sebagai orang tua memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Bagaimana ayat-ayat itu diulang dari waktu ke waktu. Bayangkan kalau terus disampaikan, itu akan meresap dan mendasar di tengah-tengah pikiran. Dan lama-lama di tengah-tengah perasaan. Dan itu yang menjadi pegangan bagi anak-anak ketika mereka bertindak. Mereka tahu apa yang benar, apa yang tidak benar. Karena apa? Mereka mengingat firman Tuhan. Dan kita juga tidak boleh kemudian berkata, sudahlah. Yang penting kan setiap minggu sudah ke gereja, ikut sekolah minggu sudah selesai. Tidak. Tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita agar kita selalu mengajarkan firman Tuhan itu sedini mungkin kepada mereka agar mereka ini sejak kecil ya sudah memiliki prinsip-prinsip yang benar yang didasarkan kepada firman Tuhan. Sehingga prinsip-prinsip itu yang akan membimbing kita. Tuhan yang membimbing kita siang dan malam. Sehingga kita nggak boleh memisahkan itu dan menganggap bahwa ketika kita sudah ke gereja, anak-anak sudah ikut sekolah minggu, sudah selesai. Tetapi ada tugas yang sangat-sangat mendasar yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang tua. Kalau tidak, segala sesuatunya akan terpisah dan yang kudus hanya ada di hari Minggu. Dan sepanjang hari kerja apapun bisa terjadi. Iya, bisa begitu ya. Lama-lama jadi rumit ya. Berarti kalau gereja itu kan, ke gereja itu yang benar sudah kudus. Kalau kita sehari-hari di rumah mengajarkan firman Tuhan, kayaknya nggak sah. Ya, tidak seperti itu ya kira-kira Pak Otia. Baiklah, kita melihat di sini di ayat yang ke-5. Sebuah frasa yang sangat terkenal dan banyak dikomentari. Dan kita semua pernah mendengarnya. Mengasihi Allah dengan segenap hatimu. Tapi apa sebenarnya arti hati di sini? Mohon kiranya bisa memberikan penjelasan Pak Yohanes. Ya, apa arti mengasihi Allah dengan segenap hati? Ini kan sangat penting ya. Tetapi kadang-kadang kita tidak memahami dengan sangat tepat. Karena ketika kita berbicara tentang hati, kita kadang-kadang bicara mengenai perasaan ya. Kadang-kadang kita bicara mengenai yang namanya sukacita, tangisan. Kita hanya lebih kepada emosi. Tetapi kalau kita perhatikan, kata ini dalam bahasa Ibrani sebenarnya nggak seperti itu ya. Bahkan diterjemahkan dengan sangat jelas bahwa dengan hati itu merujuk kepada bagaimana kita tidak bicara mengenai hal-hal yang materi begitu ya. Kita tidak bicara mengenai hal-hal yang kita bisa lakukan dengan tindakan kita. Tetapi bagaimana kita melakukan segala sesuatu itu dengan pikiran, dengan pemahaman. Artinya ketika kita lakukan sesuatu mengasihi Tuhan dengan hati, itu berarti bagaimana kita mengasihi Tuhan juga dalam proses kita berpikir, kita memahami dengan sangat baik. Makanya kita dalam konteks ini ketika kita bicara mengenai hati,
Jadi itu mencakup emosi, karakter, kehendak. Jadi kita memiliki semacam semacam keinginan dari karakter kita, bagaimana itu meluap dari hati kita. Kita benar-benar ingin mengasihi Tuhan. Jadi begitu. Jadi tidak hanya semacam, saya sudah berbuat ini, berbuat itu, berarti saya sudah mengasihi. Tapi kita tidak memiliki pemahaman yang benar. Karena bicara mengenai hati, itu bicara mengenai sesuatu yang sangat-sangat mendasar di tengah-tengah kehidupan kita. Baik Pak Yohanes, terima kasih banyak. Berikut bagaimana dengan kesimpulan dari pembahasan kita. Saudara, hari ini kita telah belajar dari Ulangan pasal yang ke-6. Kita belajar untuk mengasihi, kita perlu menunjukkannya. Nah, saudara, hari ini kita belajar bahwa kata kasih adalah salah satu kata yang paling sering digunakan dalam masyarakat saat ini. Ya, setiap saat, dimanapun, orang mengatakan bahwa kasih adalah yang kita butuhkan. Namun tampaknya, saudara, banyak orang saat ini tidak memahami arti kata ini. Alkitab menegaskan bahwa kasih adalah suatu karakter, watak yang diwujudkan secara konkret dan objektif melalui saudara? Tindakan. Dan kapan kita tahu bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Allah? Kebenaran yang perlu kita pahami bahwa tanpa ketaatan, lagi sekali, tidak ada kasih. Ya, mungkin kita beribadah, kita mungkin menyanyi dengan luar biasa, kita menangis terseduh-seduh, bahkan kita memiliki keinginan yang kuat untuk menyampaikan Injil kepada orang lain. Semuanya itu baik. Tetapi ingat, itu bukan berarti kita memiliki tanda bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Allah. Anda hanya akan tahu apakah seseorang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ketika mereka bersedia meninggalkan kesalahan mereka. Ketika mereka bersedia mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Lagi sekali ingat saudara, tanpa ketaatan tidak ada kasih. Baiklah, terima kasih banyak sekali lagi Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.